almarhum Habib Syagab bin Salim bin Mahdi, almarhum Abinah Haji Abdul Qadir Jailani bin Haji Ilyas, almarhum Abinah Haji Abdul Qadir Jailani bin Haji Abdul Karim, almarhum Ahina Kiai Ahmad Fajri bin Kiai Syaifuddin Sulhi, almarhum Kiai Haji Naswa Abu Bakar bin Mustafa, almarhum Ustaz Khudari bin Haji Kitan Patoni. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudhiru jannahil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa nuwarihim wa ulum fi din wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Sebelum saya lanjutkan pada kajian kita di dalam kitab ini, saya sampaikan dan mengingatkan Bapak sekalian, beberapa waktu lalu kita sudah tinggal oleh guru kita almarhum Kiai Haji Nasuha Abu Bakar, yang sebelumnya pun lagi asik-asik, lagi nikmat-nikmatnya kita ngaji kitab ya. Yang sebelumnya kita gak pernah ngaji kitab kayak begini. Almarhum Kiai Ahmad Fajri bin Kiai Haji Ilyas Syaifuddin ya, Sulhi ya. Kiai Ahmad Fajri bin Kiai Haji Syaifuddin Sulhi. Sekarang disusul pula oleh guru kita Kiai Haji Nasuha Abu Bakar bin Mustafa, yang kita kenal kedua-duanya guru kita ini adalah orang-orang yang mulia, nampak daripada ilmu yang bermanfaat, dari perkataannya yang terjaga, kemudian daripada uraian-uraian makna baik yang tersirat dalam dan juga dalam lisannya. Dan itu mudah-mudahan menjadi manfaat buat beliau dan kita semuanya. Amin. Saya mengingatkan bapak-bapak sekalian, dalam pengajian pasti akan seperti itu. Nabi Muhammad juga dulu meninggal, ya mati, ya. Bagaimana sahabat yang lainnya kan, hatinya goyah. Tapi salah satu Khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, mengingatkan yang lain, karena itu Nabi Muhammad mati, ya Islam tetap ada, Allah tetap ada. Kalau ngaji sifat 20 begitu Pak. Jadi ijmal itu wujud, ya. Di dalam sifat 20 ijmal, maka dia menyeluruh semuanya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ngaji begitu. Allah mah tetap ada. Meskipun nabinya diangkat oleh Allah, meskipun nabinya diwafatkan oleh Allah, kita juga begitu. Gurunya udah nggak ada nih, nanti akan Allah datangkan lagi. Ya, Allah datangkan lagi guru yang lain, ya, yang akan membawa risalah Nabi Muhammad SAW sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Apa yang diwarisin? Ilmu. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita cari lagi gurunya, ya, yang mudah-mudahan itu menambah giroh kita. Saya hanya mengingatkan, meskipun guru kita almarhum Kiai Haji Nasuha Abu Bakar yang dikenal guru yang sangat mulia untuk kita, ya, kita jangan berhenti gitu ngajinya. Jangan lantaran gara-gara aduh guru gua kagak ada, besok kagak ngaji. Jangan begitu ya Pak ya. Jangan begitu. Karena sudah beberapa orang kayaknya udah ada yang begitu masalahnya. Orang-orang punah. Tapi jangan begitu kita. Ya, urusan ilmu enggak berhenti lantaran gara-gara gurunya kagak ada. Ya, karena nanti Allah gantikan. Al-Qur'annya masih ada, hadisnya, ya, sunah-sunah Nabi masih ada. Iya, jadi jangan ragu. Cuman yang nyampain beda. Ya, gurunya beda begitu. Nah, lanjutkan kita kepada pengajian kita malam hari ini. Al-Babu Isrun fi Fadilatil Istighfar. Bab yang ke-20 mengenai keutamaan istighfar. Kalau kemarin kita keutamaan mengenai doa-doa. Jadi kita jangan enggak berdoa, Pak. Karena enggak berdoa juga maksiat, ya. Kalau enggak berdoa sama Allah, enggak minta sama Allah, kita juga sombong. Makanya kudu minta. Itu kemarin intinya di dalam bab
ke-19 fadilah daripada doa, bahwasanya kita ini adalah makhluk ya, kita minta sama yang khalik begitu. Intinya kita minta ya, sana semuanya nanti pasti Allah akan kabulkan, cuman nggak tahu kapan ngabulinnya, dan Allah yang maha tahu apa yang Allah kabulkan buat kita begitu ya. Jangan ngarep ya, pengharapan kita mah pengennya A, Allah kasih B, mungkin itu yang terbaik buat kita. Oleh karenanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar dan kita ikhlas di dalam apa yang Allah berikan kepada kita. Kita cuma suruh bersyukur. Qala Allah Ta'ala wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, kana ghafurur rahima, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini ayat sering diulas, dibuka, diulang-ulang Pak, ngingatin kita bahwasanya Allah memang ngampunin. Emang Allah Maha Pengampun, kira-kira begitu. Jangan ragu-ragu lagi sama pengampunan Allah, kira-kira begitu ya. Jadi nggak usah ragu lagi. Seandainya pun kita punya dosa, punya kesalahan, kekhilafan kita, ya Allah ngasih buka pintu biar kita mohon ampun. Udah begitu ngampuninya, Allah nyayangin kita. Makanya dikasih di dalam surah An-Nisa ini, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Ini negesin, Pak. Ya, ini negesin bahwa kita nih manusia punya dosa, gitu. Enggak ada yang sempurna. Ya, lantaran kita punya dosa kagak sempurna, kita punya kesalahan, siapa yang akan mengampuni? Maka ditegaskan adalah kana innallaha kana ghafurur rahima, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ngaji baru begini aja udah ngantuk, Pak. Biasanya begitu. Enggak apa-apa, mau begitu ngaji mah ya. Jider, ngaji sembari nyender. Wa qala ta'ala lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanu minallah wallahu basyirum bil ibad. Nih, tegasin lagi, lilladzina taqaw, dan untuk orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inda rabbihim, kepada Allah, pada sisi Allah itu, inda rabbihim jannatun tajri, ya ini ada surga yang mengalir nih apa? Min tahtihal anhar, di bawahnya sungai. Jangan ngelihat sungainya sungai yang di Jakarta, Pak. Jangan kebayang sungainya yang ada di Bogor lagi banjir. Ya lewatin tuh sungai Citarum ya. Citarum, terus sungai apa lagi? Ya, nah Cisadane, nggak ada, sungai Citayam nggak ada ya? Ya, Citayam nggak ada. Nggak Pesanggerahan. Ya. Karena sungai yang Allah ciptakan di surga itu lebih mulia, isinya bisa diminum, airnya bisa diminum. Bang, di sini juga di dunia bisa diminum, boleh coba. Ya dulu pada diminum, minum sekarang. Ya, karena yang di surga Allah ciptakan sungainya, airnya bisa diminum dari masa ke masa. Ya, Masya Allah. Ada yang berisi susu, ada yang berisi madu, di dalam beberapa keterangan kitab salafus soleh begitu. Jadi airnya aja bisa menyegarin ya, bisa buat mandinya juga. Ya kan kalau sholat begitu, Pak. Ya, seandainya di sholat itu diumpamakan kalau kita mandi 5 kali, ya. Kira-kira bersih kagak mandi 5 kali, Pak, di sungai? Nah, mandinya apalagi di sungai yang di sorga, coba bisa diminum airnya. Rasa madu silakan pilih ya. Tahu rasa strawberry ada nggak sana ya? Mudah-mudahan pasti ada, Pak ya. Jadi mengalirkan di bawahnya adalah sungai khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalamnya. Fiha azwajum mutahharah, di dalamnya itu ada pendamping-pendamping atau istri-istri yang disucikan, yang mutahharah, Allah yang mensucikan, ya. Waridwanu, dan Allah ridho. Itu.
Nah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, ini siapa? Mereka itu yang disebut bertakwa tadi adalah orang-orang yang dia berdoa, ya, Rabbana, ya Tuhanku, amanna, sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana, maka ampunkan aku. Tuh, lagi berdoa langsung minta ampun. Dzunubana, daripada segala dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Rasanya kita kebanyakan doa, kebanyakan yang begini Pak ya. Habis sholat, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan pikiran kita begitu Pak, rata-rata ya. Pasti zikirnya astagfirullahaladzim duluan ya. Istighfar duluan tuh. Habis itu istighfar bukan buat diri kita lagi, buat orang tua kita, li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Habis itu buat orang lain, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bukan itu doang, ternyata yang dia dari akhirat, al ahya minhum wal amwat. Sempurna banget ya agama Islam Pak ya. Masya Allah. Jangan ragu-ragu sama ampunan Allah. Nih. Jadi begitu, kita kudu mohon ampun kepada Allah. As-sabirina, orang-orang yang dia sabar, was-sadiqina, dan orang-orang yang dia benar, wal qanitina, dan orang-orang yang dia taat kepada agama Allah, wal mufiqina, dan orang-orang yang menafkahkan, ya, daripada hartanya, wal mustaghfirina, dan orang-orang yang memohonkan ampun, bil ashar, yakni pada waktu menjelang sahur, bukan subuh Pak. Nah, pada waktu sahur, ya. Jadi ada orang yang dia mohon ampunnya begitu doanya. Nah, ini boleh dipakai Pak. Nanti waktu sahur, kalau Ramadan kan kita ada istilah sahur ya. Ya. Jadi sebelum adzan subuh kira-kira 30 menit itu ada waktu sahur, ya. Nah, waktu sahur ini doa apa? Jangan makannya yang dipikirin, bukan sahur, makan sahur yang dipikirin. Bahkan sahurnya disuruhnya di akhir-akhir itu biasanya. Ya, belakangan sahurnya mah. Ya, tapi doanya nih yang disuruh diamal ini enggak cuma waktu lagi Ramadan, tapi juga waktu-waktu di hari atau bulan-bulan biasanya. Maka boleh dibaca ini. Kita doa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, gitu ya. Boleh Pak nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in, pada setiap sesuatu itu ya, dawaun, ada obatnya. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan penyakitnya, Allah ciptain juga obatnya. Lantaran akal manusia, kemampuan kecerdasan manusia dibatasin. Enggak semuanya penyakit ketemu obatnya. Sampai sekarang kita katanya, nah ini termasuk virus ini termasuk sakit kan? Hah? Iya kan penyakit kan? Iya. Obatnya? Kan cuma divaksin kita. Nah, pencegahan bukan obat. Berarti ada keterbatasan manusia. Tapi Allah udah punya obatnya. Cuman kita nggak mampu. Tuh. Ini menandakan Allah Maha Besar. Nggak ada yang ditandingi oleh makhluk. Kira-kira begitu ini kira-kira ini cara berpikirnya begitu. Setiap segala penyakit pasti ada obatnya. Kan kita sering begitu ya. Ada obat. Cuma lantaran kita jangan begitu. Penyakitnya penyakit batuk. Kita ke dokter A kagak sembuh. Padahal itu obat sama. Ke dokter B nggak sembuh. Padahal itu obat sama. Ke dokter C nggak sembuh juga. Cuman kemudian itu obatnya
juga sama. Kira-kira begitu. Pas udah begitu kita pulang, ngeliat tetangga punya daun apa namanya itu kecil, daun saga. Nah, daun saga Pak, Bu, ya sekarang nanamnya susah banget Pak. Iya. Nah, kalau nanam daun saga nggak bakalan tumbuh, ya bijinya, ya tanam bijinya. Kalau daunnya kagak. Nah itu, kita ditawarin tuh obat minum tuh daun saga, kira-kira, ya ternyata sembuh. Ini kira-kira sembuh. Ternyata obatnya begitu. Iya, saja. Itu jadi masing-masing manusia punya cara berpikir. Si dokter A, si dokter B, si dokter C kan kuliahnya pasti beda, sekolahnya beda begitu ya. Kemudian juga waktu lagi penelitian mungkin beda-beda. Jadi karena manusia punya latar belakang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, cara ngobati juga berbeda. Orang tua mah gampang, ambil daun saga. Emang pengalaman daun saga kalau batuk sembuh. Wallahu a'lam. Jadi segala penyakit ada obatnya, cuman manusia dikasih keterbatasan. Itu. Lanjutkan. Wada'ud dunubi istighfar. Dan obatnya dosa-dosa adalah istighfar. Ternyata dosa juga termasuk penyakit. Ada dia penyakit hati juga nih, ya. Kan lantaran gara-gara hati ya. Ngomong jadi salah, dibenci orang. Ya, gara-gara hati pikiran salah. Ya. Jadi dosa gara-gara hati, pandangan mata, gara-gara hati jalannya kemana gitu, tempat maksiat atau bukan. Kan semua gara-gara itu. Ya, kita punya dosa. Allah kasih lagi obatnya. Gua tahu lu manusia, lu punya dosa. Ini gua kasih obatnya adalah istighfar. Jadi kita kalau punya dosa jangan malas untuk istighfar. Masya Allah. Kan kalau sekiranya seluruh umat manusia dari awal kehidupan sampai dengan akhir kehidupan itu semuanya berdosa atau mungkar kepada Allah, kufur kepada Allah, ya Allah mah nggak berkurang Pak keagungannya. Allah mau tetap agung begitu, nggak berkurang, ya. Karena kita telanjang semuanya nih, Allah mah gampang ngasih makanan, ngasih pakaian gampang, itu mah Allah. Nah kita dosa juga begitu. Sebanyak pun dosa kita, seberapa pun banyaknya dosa kita, sesering apapun dosa kita, ternyata Allah tadi di ayat yang pertama di surat An-Nisa itu dikatakan wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hilyah. Wa segala sesuatu itu, setiap sesuatu itu ada perhiasannya. Bapak kalau punya baju ada hiasannya Pak, ada kancing misalnya, ada loh Pak, lubang kancing, atau pernak-pernik ada hiasannya, ya begitu. Semuanya ada hiasannya. Musola ada hiasannya, peci kita ada hiasannya, semuanya ada hiasannya. Rambut kita ada hiasannya. Segala sesuatu ada hiasannya. Wahilyatul dunub, dan hiasan daripada dosa-dosa adalah istighfar. Jadi yang kita tadinya banyak dosa, punya banyak maksiat, Allah kasih lagi istighfar. Nah ini saya sampaikan ini maksudnya bahwa Bapak jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dilupain habis sholat istighfar, setiap waktu ya istighfar begitu. Ngeliat tetangga kena musibah istighfar, yang dengar gak enak istighfar. Masya Allah. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi
Ghufirat dunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Maka dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa orang yang mengucap, yang dia mohon ampun, yang dia membaca Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Ini sering kita baca Pak ya. Ini ditekankan, maka akan diampuni dosa-dosanya, ya, meskipun keadaannya sungguh telah dia melarikan diri dari barisan pasukan perang jihad. Jadi kalau perang jihad, makanya diganjarnya mati syahid oleh Rasul. Seandainya pun ada yang keluar, itu termasuk dosa besar gitu. Lari dari barisan perang, kabur dari perang jihad, maka dia dapat dosa besar Pak. Tapi kalau dia mati, dia syahid. Orang yang disebut dosa besar karena lari dari perang ini masih Allah ampunin, kira-kira begitu maksudnya. Masih Allah ampunkan. Mungkin Bapak pernah dengar cerita seorang di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sampaikan ada seorang penzina, dia pelacur gitu ya, yang dia dosanya banyak Pak. Ya, cuma jangan contoh ini cuma sampaikan ya. Adalah seekor anjing yang dia ingin minum. Ya, tempat minumnya jauh, sumurnya dalam, nggak sampai itu anjing ya. Pengen minum haus. Namun masih dikasih kasih sayang oleh tadi perempuan. Dikasih minum, dikidukin air lah pakai sepatunya, ya, pakai sepatu dikidukin itu karena rasa kasih sayang bangsa Yahudi Pak, tempo dulu ya, zamannya Nabi Musa alaihissalam begitu, karena diceritakan oleh Rasulullah SAW ya. Di dalam penjelasan hadis itu diampuni dia dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dia mengasihi makhluk Allah. Nah kita punya kucing nih. Ini kita punya kucing. Itu tadi kita punya kucing. Baru tiba ngambil tempe doang, Bapak getoknya udah kebangetan banget. Iya, itu baru tempe. Bagaimana yang ikan? Ya. Kalau kucing tuh ngomong bahasanya kita ngerti. Ini saya disampaikan Pak sama ibu saya. Ya, memang ini jangan sekali-sekali lu getok kucing, karena bisa jadi kucing itu yang jadi nanti penolong begitu. Ya, jangan kita nyakitin kucing. Itu ntar kita yang jadi penolong tuh kucing gitu. Ini kata kucing, gua lagi jalan lu tendang, gua lagi diam lu tendang. Iya. Gua lagi kawin lo. Nah, lagi kawin kata timpah, Pak. Salah apa tuh kataku? Kata kucing kalau dia ngomong mungkin artinya begitu mah. Iya. Ya, jangan Pak, kira-kira begitu mah, ngingetin, saya juga ngingetin buat diri saya pribadi gitu ya. Kalau tiba ngambil ngambil tempe mah bagian baik. Ngambil ikan kasihin aja. Ya. Asal jangan ngambil kulkas kita. Kalau ngambil kulkas nggak bisa ya. Itu baru kalimat astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Insyaallah ini mulai benar Pak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kasura ala ahadikum dunubu falyatlubi al-maghfirata bil istighfar. Ya. Nabi Muhammad bersabda, apabila telah banyak dosa atas salah satu seorang daripada kalian, jadi di antara kita ini dosanya banyak. Ada yang dosanya dikit ukurannya mah, ada yang dosanya banyak. Yang jadi sulit orang yang merasa dosanya dikit Pak. Baru gua dosa segini, kagak mau dia istighfar. Tapi itu bagus orang yang dosanya banyak, dia mohon ampun terus. Bagusan yang mana Pak? Itu kalau dikit lama-lama lebahnya. Kalau banyak ya diangkutin, dibuang-buangin, kira itu dosa. Kalau ampunin enggak? Ampunin Pak. Ya. Maka mestilah
falyatlubul maghfirata bil istighfar. Maka mestilah ia berdoa dengan bermohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Kita ngomongin istighfar mulu berarti dosa kita banyak kali ya. Ya buktinya kita tiap hari istighfar, Pak. Iya kan, Pak? Nggak ada yang luput kan? Ya coba dah Bapak, rasanya kagak ada yang kagak istighfar sehari gitu. Saya rasa bahwa Bapak satu hari istighfar dah. Minimal habis sholat. Walaupun di waktu-waktu kan enggak, tapi berarti kita masih mohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah kita dikasih nikmatnya begitu, Pak. Jadi sebagai penutup saya sampaikan saja dan sebuah hadis lain, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tujnibu, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, ya. Jadi maksudnya Allah gitu ya. Ini Nabi Muhammad begini maksudnya. Demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah gitu. Laulam tujnibu, maka seandainya kalian tidak berbuat dosa, kemudian la jahaballahu bikum, maka Allah akan mewafatkan kalian, mematikan kalian. Wala jaa biqaumi, maka kemudian Allah datangkan suatu kaum yujnibun, yang dia punya dosa, fastaghfirunallah, tapi kemudian dia mohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, ya, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi memang berdasarkan ini hadis, kita semuanya pasti punya dosa. Kita kaum yang punya dosa. Ya. Oleh karenanya dikatakan kalau kita punya dosa, lagi-lagi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah begitu aja dari tadi, dosa lagi, istighfar lagi. Emang begitu nih bahasanya. Iya. Kalau yang lain enggak nyambung malah. Ya. Ya, jadi Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya saya sampaikan, zikir kita yang setiap waktu ba'da sholat, terutama kalau kita sudah lazim, sudah menjadi kebiasaan kita, boleh jadi zikir sendiri gak ngapa-ngapa, Pak. Tapi bisa bagus kalau zikirnya jamaah, apalagi istighfarnya rame-rame. Kita punya dosa bukan dosa sendiri. Kadang-kadang kita punya dosa rame-rame. Iya kan ya? Ya buktinya kita paket gitu. Kita kadang-kadang suatu yang kagak benar kita bisa paket, Pak. Dan bisa jadi kita ada dosa bersama. Makanya biar yang belum bisa zikir, dia bisa ikut nyontoh caranya berzikirnya. Begitu ya. Ya. Jadi minimal setelah sholat, guru kita almarhum Kiai Ahmad Fajri, begitu pula Kiai Mas Abu Bakar selalu menyampaikan, ya habis sholat baca istighfar. Kali sholat kita masih ada yang belum benar niatnya, bacaannya masih belum bagus, begitu ya. Jadi habis sholat ya istighfar 3 kali. Ya, setelah itu istighfar buat diri sendiri, sama mohon ampun buat orang-orang tua kita. Guru saya almarhum Kiai Haji Abdul Qadir Jailani bin Kiai Haji Ilyas sampaikan, siapa orang yang dia beristighfar sebanyak 25 kali di dalam sehari semalam, maka Allah ampunkan dosa-dosa dari kedua orang tuanya dan Allah jadikan wali kutub, begitu. Artinya dosanya Allah makbulkan. Orang tua kita lagi nungguin. Dia habis doa, begitu pula Kiai Haji Salahuddin Rozak ya pernah sampaikan juga, ya jangan sampai kagak doain orang tua. Orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita yang sudah pada mati juga nggak apa-apa, doain saja ya. Karena itu membawa manfaat buat kita, membawa manfaat untuk mereka semuanya. Mereka lagi nungguin doa anak-anak yang soleh ya. Karena memang 3 hal saja ya. Ya, 3 hal ini yang mereka harapkan ya. Yang pertama daripada ilmu yang bermanfaat, sedekahnya atau infaknya ya, yang infak dan sedekahnya menjadi amal jariah. Kemudian
ilmunya yang bermanfaat diamalkan oleh orang-orang lain, dan kemudian juga doa anak-anak yang soleh. Setidaknya kita sudah jadi bagian anak yang soleh, buktinya kita sholat, buktinya kita ngaji ya. Alhamdulillah, doa kita semoga Allah kabulkan, disampaikan kepada orang-orang tua kita semuanya. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita. Apabila ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada guru kita sekaligus ketua Masjid Masjid yaitu Al-Mukarram Ustaz Abu Abdurrahman telah